Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas tentang materi hak paten yang beranggotakan saya Dendi Setiawan dan teman saya Setia Budi. akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Slide pertama yaitu apa itu hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak untuk menjalankan penemuannya. Dengan adanya hak paten, investor diajak untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan juga sekaligus mendapat hak eksklusif atas penemuannya sejak periode waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan untuk menghasilkan invensi. Selanjutnya, perlindungan hak paten. Apa itu perlindungan hak paten? Terdiri dari dua yang meliputi: satu, paten. Paten diberikan pada hasil penemuan yang baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Yang kedua, paten sederhana. Paten sederhana diberikan pada setiap hasil penemuan yang baru yang berupa pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Kemudian, lama berlakunya hak paten. Opsi pertama, paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten dan tidak dapat diperpanjang. Opsi kedua, paten sederhana memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang. Fungsi hak paten dalam hukum. Suatu bisnis, pengakuan resmi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Meskipun dalam bisnis ada banyak hal yang perlu diatur, namun pengakuan resmi terhadap bisnis yang paling penting agar bisnis yang dikenal dengan baik. 1. Jaminan perlindungan hukum. Jaminan hukum menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis sehingga pengusaha perlu memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang, penemuan dan daya cipta. Dengan adanya hak tersebut, suatu bisnis akan memperoleh perlindungan dan pengakuan sah. Perusahaan akan selalu menciptakan produk-produk baru yang tentunya membutuhkan hak eksklusif untuk memiliki kekuatan hukum. Dengan hak ini, perusahaan memiliki hak atau ide termasuk produk yang dihasilkan karena telah memperoleh hak yang sah dari pemerintah. Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen. Diakui secara resmi oleh negara dengan otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan lebih baik. Dengan hak paten, perusahaan memiliki bukti yang kuat bahwa semua ide dan produk yang dihasilkan adalah asli dari perusahaan tersebut tanpa menduplikasi produk dari pihak lain. Hal tersebut akan menambah kepercayaan konsumen dan berdedikasi pada perusahaan tersebut. Opsi ketiga, memberi tambahan keuntungan. Mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis adalah kewajiban, terlebih jika hal tersebut baru pertama kali ditemukan dan memiliki nilai ekonomi. Jika ingin perusahaan berjalan dengan baik, maka pengakuan terhadap inovasi ini perlu ditempatkan untuk mendapatkan penghasilan pasif. 4. Merupakan aset perusahaan. Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan terhadap inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga
karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan orang lain apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya hak eksklusif, perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya. Yang kelima, mengurangi plagiarisme. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada yang ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Plagiarisme adalah tindakan yang sangat merugikan untuk pemilik ide. Namun, dengan adanya hak paten, ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftarkan hak paten di Indonesia? Pertama, mengisi formulir situs resmi di DJKI sesuai data yang sesuai. Formulir ini terdiri dari 2 rangkap berbahasa Indonesia dengan format khusus dari DJKI. Formulir permohonan hak merek memuat sejumlah data, yakni tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Selanjutnya, nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan memakai sejumlah unsur warna. Terakhir, nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali jika diajukan dengan hak prioritas. Yang kedua, jika Anda mendaftarkan hak paten Anda secara offline, Anda harus menyiapkan beberapa dokumen seperti: yang pertama, fotokopi KTP. Bagi pemohon asal luar negeri harus memilih kedudukan di Indonesia, bisa alamat kuasa hukum. Yang kedua, fotokopi akte pendirian badan hukum yang disahkan oleh notaris jika permohonan atas nama badan hukum. Ketiga, fotokopi peraturan pemilik bersama jika pemohon diajukan atas nama lebih dari 1 orang, merek kolektif. Yang keempat, surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan. Yang kelima, tanda pembayaran biaya permohonan. Yang keenam, 10 helai etiket merek ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik permohonan. Yang ketiga, pihak DJKI akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan data-data yang diserahkan. Jika sudah lengkap, pihak DJKI akan memproses pengajuan dan jika belum, DJKI akan meminta maaf untuk melengkapi kembali. Yang keempat, tahap publikasi atau pengumuman setelah pemohon mengirimkan pengajuan paten kepada pihak DJKI. Jangan bosan menunggu tahapan ini, memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 18 bulan setelah pemeriksaan formulir. Dalam kurun waktu tersebut, semua pihak berhak mengajukan banding terhadap inovasi tersebut, beserta alasan yang kuat dan pertimbangan-pertimbangan pengajuan paten. Yang kelima, pemeriksaan substantif dilakukan setelah ujian dinyatakan lulus atau tahapan-tahapan tersedia. Tahapan ini dilakukan dengan mengisi formulir khusus dan bukti pembayaran pemeriksaan. Yang terakhir, permohonan akan menunggu hingga sertifikat paten ada di tangan setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan clear. Sertifikat ini berarti penemu memiliki hak penuh terhadap instansi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Mengingat pentingnya hak paten dalam sebuah bisnis mengharuskan perusahaan melaporkan merek, inovasi, dan kekayaan intelektualnya kepada DJKI. Akan lebih baik lakukan sesegera mungkin untuk mendapatkan hak tersebut sebagai pembuktian bahwa ide tersebut murni dari perusahaan. Karena saat hak paten telah didapatkan, ini akan membantu perusahaan mendapat perlindungan hukum serta kepercayaan dari konsumen. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi atau secara bahasa kita mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.